masih bersama Miss Nova. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana yang sebelumnya kita telah belajar tentang listrik dinamis, yaitu tentang arus. Sekarang kita belajar apa ya? Oke, sekarang itu kita akan belajar tentang hukum Ohm dan Kirchhoff. Sebelumnya kita akan membahas juga tentang rangkaian-rangkaian arus listrik seperti itu ya. Jadi tetap tonton video ini ya. Ya, kali ini kita akan berbicara mengenai hukum Ohm. Apa ya hukum Ohm itu? Ya, bunyi hukum Ohm adalah besarnya arus listrik atau simbolnya I yang mengalir melalui sebuah pengantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau yang simbolnya adalah R. Berarti dalam hukum Ohm ini ada 3 besaran. Yang pertama adalah V atau dia beda potensial, I arus, R dan adalah hambatan. Ada 3 besaran seperti itu. Bagaimana ya hubungan antara beda potensial, arus listrik dengan hambatan ini? Jadi untuk mencari tegangannya tadi adalah arus dikali hambatan. Kalau mencari arus tinggal membagikan tegangan dengan hambatan. Kemudian untuk mencari hambatan tinggal bagikan yang namanya tegangan dengan arus. Mudah kan? Pasti sangat mudah. Oke, kita masuk ke contoh soal hukum Ohm. Oke, di sini ada soal, pada sebuah hambatan 50 ohm mengalir arus listrik sebesar 0,2 ampere. Berapakah tegangan yang diberikan kepada hambatan tersebut? Diketahuinya I-nya atau arusnya adalah 0,2 ampere. Kemudian adalah hambatan atau R 50 ohm. Ditanyanya adalah tegangan yaitu V. Nah, oke, kita jawab ya. Oke, V sama dengan I dikali R gitu kan. Tinggal masukkan aja berapa R I-nya. I-nya adalah 0,2 dikali R 50 ohm. 0,2 kali 50 hasilnya adalah 100 volt seperti itu. Oke, kita masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff di mana bunyinya adalah pada suatu titik cabang jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar, di mana disimbolkan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar seperti itu. Kemudian di sini ada cabang P di mana ada I1 masuk, I2 masuk, I3-nya keluar dan I4-nya keluar seperti itu. Maka bisa kita buat menjadi I1 ditambah I2 sama dengan I3 tambah I4 seperti itu. Kemudian ini ada contoh soal ya. Tentukan arah dan kuat arus listrik. Ada 2 cabang yaitu A dan B. Antara A dan B ada yang namanya arus yaitu arus AB, di mana arus AB ini menuju B gitu, menuju pusat B. Sehingga di sini bisa kita ambil cari dulu di pusat A gitu kan. I masuk sama dengan I keluar. Dimana pada pusat A 4 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah IAB, sehingga kita bisa dapat bahwa IAB itu sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5 ampere. Jadi kita udah dapat bahwa IAB adalah 5 ampere. Baru kita cari ke pusat B, dimana sigma I masuk sama dengan I keluar, I ditambah IAB tambah 3 sama dengan 5 ditambah 2. Seperti itu ya. Kalau I-nya yang mau akan kita cari, tambah IAB. IAB-nya itu biasanya adalah 5 ditambah 2, sehingga I-nya didapatkan menjadi minus 1 minus itu menunjukkan dia bahwa arusnya itu menuju keluar dari cabang tersebut. Ya, kalau di hukum Kirchhoff ini kan kita membahasnya tentang arus. Kenapa? Karena kita akan membahas hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu tentang arus, di mana I masuk sama dengan I keluar. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, seperti itu. Jadi sangat mudah kan untuk belajar mengenai hukum Ohm, hukum Kirchhoff seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian hambatan, di mana ada beberapa hambatan bisa dirangkaikan. Hambatan dirangkai untuk memperoleh suatu nilai hambatan yang diharapkan untuk membagi tegangan dan arus. Ada 2 rangkaian hambatan yang paling mendasar, hambatan seri dan hambatan paralel. Kalian bisa lihat dia bahwa di situ ada pertama adalah hambatan seri dan kedua adalah hambatan paralel.
Kalau hambatan seri ini dia saling sejajar, kalau hambatan paralel ini dia bersusun, dianya ya, bersusunnya ke bawah seperti itu. Jadi di hambatan seri ini kita bisa mencari hambatan penggantinya dengan menjumlahkan hambatan pertama ditambah hambatan kedua. Sedangkan di paralel kita bisa melihat bahwa untuk mencari hambatan penggantinya kita buat 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 seperti itu sampai Rn gitu. Jadi untuk menyelesaikan soal rangkaian hambatan ada beberapa tips yang harus kalian ketahui. Pertama, biasanya kita akan mulai dari titik terjauh. Artinya kita harus lihat arusnya itu dia mengalirnya pada hambatan yang mana saja. Kemudian bisalah kita tentukan hambatan penggantinya. Kemudian yang kedua, harus bisa menentukan pakai rumus paralel atau seri. Artinya di sini kalian harus paham, harus tahu dan harus hafal kalau dia hambatan seri bagaimana cara mencari hambatan penggantinya seperti itu. Ya, ini adalah contoh soal mengenai rangkaian hambatan. Pertama, hitunglah hambatan pengganti titik A dan B pada rangkaian hambatan berikut. Ya, kita bisa lihat ya nomor 1 ini adalah hambatan seri seperti itu kan. Oke, jadi kita mau mencari yang namanya hambatan pengganti dari A ke B seperti itu. Nah, oke, kita harus perhatikan dari mana sih kita bisa tahu rangkaian ini disebut rangkaian seri ya. Oke, jadi kalian lihat bahwa ini adalah sejajar begitu dianya kan, dia tidak bercabang. Seandainya kita tarik satu aja garis di antara R1 dengan R2, ini dinamakan sudah yang namanya rangkaian paralel. Karena apa? Karena dia sudah bercabang seperti itu. Namun karena dia di nomor 1 ini dia tidak ada cabang, dia tiga-tiganya sejajar, maka ini rangkaian seri. Rangkaian seri rumusnya itu sama dengan dia adalah R1 tambah R2 tambah R3. R1-nya 3 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 5 ohm, menjadi jumlahnya adalah 10 ohm gitu ya. Oke, untuk yang kedua begitu kan. Ini rangkaian apa ya ini? Oh, ini adalah rangkaian paralel. Good job. Ya, ini adalah rangkaian paralel. Kalian bisa lihat dari A ke B gitu ya. Jadi arus mengalir dari cabang A menuju cabang B. Di sini ada 3 hambatan, 3 ohm, 6 ohm, dan 9 ohm. Mereka disusun secara bersusun seperti itu kan, bersusun ke bawah. Jadi kita bisa cari dia hambatan penggantinya yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah R2 tambah 1 per R3. 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. Kita samakan semua penyebutnya ya. Dianya di sini. Oke, menjadi 1 per Rp sama dengan 3 ditambah. Oke, di sini penyebutnya kita buat 18 ya. Jadi dia 6 ditambah 3, kemudian ditambah dia dengan 2 seperti itu dianya ya. Oke, menjadi 1 per Rp itu sama dengan 6 tambah 3 ditambah 2, hasilnya adalah 11 per 18. Bagaimana mencari Rp-nya ya? Oke, mencari Rp-nya tinggal kamu balikan aja dianya. Jadi 1 ke bawah, Rp-nya di atas 1. Berarti Rp per 1 sama dengan 1, berarti 18 per 11 ohm. Ini adalah hambatan penggantinya. Oke, kita sudah di akhir dari video ini gitu kan. Kita sudah belajar yang namanya hukum ohm, kita sudah belajar yang namanya rangkaian listrik, dan kita sudah belajar yang namanya hukum Kirchhoff gitu kan. Semoga ilmunya bermanfaat sama kalian dan semoga kalian paham mengenai semua tentang listrik dinamis. Oke, salam dari Miss. Dadah.